Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih, Bu. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Perjalanannya tadi lancar? Alhamdulillah lancar, Ibu. Tadi kesini kamu naik apa? Diantar sama teman. Diantar sama teman. Perkenalan dulu boleh kan? Biar kita sama-sama lebih nyaman. Gitu. Ya boleh, perkenalkan nama saya Putri Agustina, tapi biasa dipanggil dengan Tina. Oh, di Cenawar. Saya berasal dari Rantau Prapat. Tuh. Biar lebih nyaman, kamu mau dipanggil adek, nama, kakak, ibu atau siapa? Nama aja boleh. Oh baik, Tina berarti saya panggil ya. Iya. Tina tahu ada proses konseling ini dari mana? Saya lihat dari media sosial Ibu. Oh, dari media sosial. Oke. Sebelumnya Tina udah tahu belum apa itu konseling? Belum, Ibu. Oke, baik. Konseling itu adalah proses di mana saya akan membantu Tina untuk menyelesaikan masalah-masalah yang Tina hadapi, seperti itu. Tina udah tahu apa-apa aja asas-asas yang ada di dalam konseling ini? Pernah baca tapi mungkin lupa, boleh Ibu. Nah, di dalam proses konseling ini kita memiliki banyak-banyak asas, tetapi kita hanya menggunakan 4 asas aja. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini di mana saya tidak boleh menyebarluaskan apapun masalah Tina kepada orang lain. Saya harus menjaganya dengan baik, dan ketika ada keadaan yang urgent, saya akan menceritakan masalah Tina ini sama orang-orang terdekat Tina apabila ada persetujuan dari Tina. Jika tidak ada persetujuan dari Tina, saya tidak akan menceritakannya kepada siapa-siapa. Terus yang kedua itu ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini, Tina harus terbuka kepada saya. Apapun masalah Tina, Tina harus terbuka. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi ataupun ada yang disembunyikan. Ya kan? Terus yang ketiga itu ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan ini, Tina datang ke sini dengan sukarela kan? Iya, Ibu. Nah, disitulah asas kesukarelaan itu. Tidak ada paksaan dari siapapun. Tina datang dengan kemauan Tina sendiri. Tina datang ke sini dengan hati Tina sendiri. Tidak ada kamu harus ke konseling biar kamu tidak merasa stres gitu kan. Jadi disitu asas kesukarelaan itu. Begitu juga dengan cerita masalah itu. Tina harus sukarela menceritakan masalah Tina kepada saya. Tidak boleh ada paksaan apapun dari saya gitu kan. Terus yang keempat itu ada asas normatif. Asas normatif ini di mana saya punya aturan saya sendiri di sini dan Tina juga punya aturan Tina. Jadi kita harus sama-sama saling menghargai aturan-aturan ini biar terciptanya hubungan baik antara Tina dan saya. Mengerti? Mengerti, Ibu. Nah, dalam proses konseling ini kita hanya membutuhkan waktu 40 menit. Apabila Tina merasa masalah Tina belum selesai dan Tina belum merasa lega, karena Tina bisa datang ke sini lagi dan menghubungi saya. Saya dengan senang hati menerima Tina kembali. Paham? Paham, Ibu. Tina nggak perlu takut ataupun merasa canggung karena di sini kan hanya ada kita berdua, hanya ada Tina sama saya. Di sini juga ruangannya tertutup dan kedap suara, tidak ada yang bisa mendengar suara Tina. Tina mau nangis, mau cerita semuanya, silahkan. Saya tidak akan membiarkan seseorang pun masuk selama proses konseling ini. Bisa Tina ceritakan masalah Tina? Jadi gini, Bu, kan selama saya perkuliahan atau masa pendidikan saya kan dibiayain nih sama orang tua saya. Nah, setelah saya lulus kan waktu masa pendidikan saya itu kan udah jadi beban ya. Jadi maksud saya itu pas udah lulus saya itu ingin tidak lagi membebani orang tua saya, tapi saya tidak bisa, Bu. Jadi itu yang membuat saya berpikir sampai kayak kalau mau bersosialisasi itu susah, Ibu, karena memikirkan itu. Jadi Tina merasa bingung banget sama diri Tina ini Iya, seperti itu. Jadi Tina juga nggak bisa membuka diri kepada orang-orang sekitar yang membuat Tina jadi susah bergaul dengan banyaknya orang. Iya, gitu Bu, ya. benar banget. Jadi Tina merasa sangat bingung banget gitu. Iya. Jadi selama itu Tina hanya berdiam diri di rumah atau ada hal yang Tina coba untuk lakukan untuk tidak berdiam diri di rumah untuk buat orang tua Tina bangga gitu? Sudah, Ibu, saya udah mencoba melamar kerja ke sana ke sini, pokoknya ke perusahaan yang ada lowongan kerja, tapi saya belum keterima, Ibu, di perusahaan-perusahaan tersebut. Dan saya juga mencoba membuka usaha, tapi ya usahanya nggak berjalan, Bu. Teman-teman Tina sudah dihubungi? Atau Sudah, kayak Ibu. minta tolong gitu? Sudah, Ibu, tapi ya karena kan namanya udah lulus pendidikan otomatis punya kesibukannya masing-masing, Ibu.
Dan hal seperti itu biasa dirasakan sama orang yang baru lulus kuliah, apalagi seperti ini kan. Dulu saya juga pernah merasakan hal yang sama, tetapi tidak ada salahnya bagi kita untuk mencoba membuka diri kita kepada orang lain. Misalnya Tina tanya-tanya ke teman Tina yang lain, atau jangan hanya satu. Tina ini temannya cuma satu gitu, di kampus cuma satu, atau ada teman-teman yang lain? Ada ibu teman-teman yang lain. Yang ditanya udah berapa orang? Hampir rata-rata udah ditanya ibu, cuman ya begitu. Mungkin temannya juga lagi pusing cari pekerjaan kan, apalagi sekarang ini kita lihat untuk mencari pekerjaan bagi lulusan baru itu sangat susah ya kan. Iya. Jadi mungkin Tina harus lebih. Tina ini sebelumnya apa ya hobinya, atau Tina ini punya kemampuan lain gitu? Saya kemarin itu buka usaha kayak kerajinan tangan gitu ibu. Oh, kerajinan tangan ya, seperti Iya. perintilan gantungan-gantungan kunci Iya, gitu benar, ya. Bu, iya. Berapa lama Tina buka itu? Sekitar hampir setengah tahun sih ibu, 6 bulanan. Oh, lama juga. Tapi itu tidak berhasil juga ya. Iya. Memang kalau kita buat perintilan-perintilan gitu udah susah, modal banyak ya kan. Jadi Iya. kadang laku, kadang tidak, seperti itu. Jadi Tina ini dulu waktu kuliah jurusannya apa kok sebelum tahu? Jurusannya manajemen ibu. Manajemen. Iya. Baru hobinya? Hobi memasak ibu. Oh, kamu suka masak? Iya. Masak apa aja bisa? Bisa, Ibu. Kue apa gitu? Insya Allah bisa, Ibu. Bisa. Oh, jadi mungkin rasa saya kamu itu belum rezekinya untuk di bagian usaha kamu itu gitu kan, ataupun melamar pekerjaan mungkin itu belum rezeki kamu, belum ada yang panggil juga gitu. Iya. Biasanya kalau manajemen itu pasti cepat gitu kan, mungkin di sini juga belum rezekinya, dan mencari pekerjaan di Indonesia ini memang sangat susah, apalagi pada saat ini gitu kan, banyak fresh graduation yang dia nggak dapat, banyak nganggur seperti itu. Kerajinan tangan, Tina pandai buat menjahit tidak, atau memasak, atau apa gitu mungkin kepada Tina yang lain? Lebih ke memasak sih bu. Oh, pandai memasak. Pernah nggak sih terlintas di pikiran Tina untuk mau buka usaha kuliner aja deh, sepertinya ini passion aku gitu, pernah nggak? Pernah ibu, tapi kan kalau mau buat toko atau kulineran kayak gitu, itu kan membutuhkan modal yang banyak ibu. Iya benar. Dari usaha Tina yang kemarin itu emangnya tidak ada keuntungan yang Tina dapatkan? Ada sedikit ibu, tapi kalau Tina rasa itu tuh kayak nggak cukup ibu kalau membuat kuliner makanan, karena bahan baku dari pembuatan itu membutuhkan banyak modal ibu. Iya sih benar gitu kan. Jadi menurut ibu gimana nih solusi buat saya ibu? Mungkin ini hal yang biasa ya dirasakan bagi anak-anak yang baru lulus dari kuliah. Saya dulu sama seperti Tina, takut membebani orang tua saya, gimana saya ke depannya gitu kan. Apalagi saya belum punya skill atau apa gitu. Tina ini sudah punya skill, Tina punya skill memasak seperti itu. Dan Tina juga nggak berdiam diri di rumah, Tina juga sudah usaha buat kerajinan tangan, sudah buat lamaran pekerjaan, tapi juga belum rezekinya gitu kan. Apalagi dari pelajaran kemarin pasti Tina udah ada dong gimana cara mengatasi supaya dagangan itu cepat laris seperti itu kan. Tina udah tahu kan konsepnya, gimana konsep dagang gitu. Nah jadi menurut saya ini kalau memang ada dana dari Tina setelah keuntungan Tina yang kemarin itu, karena Tina bisa kelola lagi buat usaha yang kecil aja gitu, dari misalnya buat masakan dari rumah gitu, atau homemade gitu kan, terus di share di sosial media kan, sekarang udah canggih kan Tina. Jadi Tina bisa kayak biar nggak banyak modal juga gitu, Tina masak sesuatu di posting gitu, atau misalnya masak kue, iya kue yang sedikit aja, entah 3 pieces atau 5 pieces, siapa yang tertarik kayak gitu kan, di share di sosial media kayak gitu. Jadi kan kalau banyak yang tertarik bisa Tina buka usaha. Jadi ini kita kayak, menurut saya Tina kayak buat usaha tapi dari rumah aja, dengan modal seadanya nggak apa-apa gitu kan, pasti cukup, saya yakin pasti cukup, Tina pasti bisa kayak gitu, dan tidak membebani orang tua. Kalau masalah nanti rumah berantakan bu, nanti orang tua saya pusing kayak gitu, bilang aja dulu sama orang tuanya, kasih pemahaman sama orang tuanya bahwasannya ini awal Tina untuk mencapai kesuksesan Tina. Jadi Tina nggak merasa bingung lagi, nggak usah lagi merasa kayak
harus cari pekerjaan di mana ya, buka usaha seperti apa lagi ya, seperti itu kan. Jadi kita mulai dari hal-hal yang kecil dulu. Kalau Tina berhasil dari hal-hal kecil, Tina bisa naik ke atasnya gitu kan. Jadi ya udah jualan dari rumah aja gitu, buat usaha-usaha seperti kue-kue gitu kan, yang modalnya pas aja sama uang yang Tina punya gitu. Berarti menurut Ibu sementara waktu ini saya melanjutkan usaha saya seperti kerajinan tangan atau dihentikan lalu buka usaha baru seperti kuliner itu? Menurut saya kalau Tina mau kerajinan tangan itu juga, ya udah nggak apa-apa. Kemarin itu kan Tina bukanya di jalanan gitu, Iya. kerajinan tangan. Ya udah kalau memang mau diiringi antara kerajinan tangan sama kuliner tadi itu, kan kalau Tinanya mampu ya nggak apa-apa, tapi nggak usah buka di pinggir jalan dulu. Kita dari ini aja dulu, dari rumah gitu Daerah kan, kita dari aja. di rumah. Bisa aja Tina buat gantungan kunci, Tina kasih ke warung-warung gitu, atau kue yang Tina buat Tina kasih ke warung-warung gitu kan. Kan banyak solusi yang bisa kita dapatkan gitu kan. Jadi kita bisa banyak sosialisasi juga kan sama orang. Tina datang ke warung, Tina sosialisasi, apalagi Tina tadi bilang kurang terbuka sama orang-orang sekitar Tina. Jadi yang orang nggak tahu Tina itu jadi tahu, oh ini anaknya si ini, dia jualan ini gitu kan. Jadi yang merasakan kue Tina juga kayak enak banget, dia kuenya di mana belinya. Jadi kan bisa buat tempahan atau apa, orang jadi percaya sama buatan Tina. Jadi gantungan kuncinya bisa ditaruh-taruh di SD gitu kan, titik gitu nggak apa-apa. Jadi Tinanya nggak capek, pikiran Tinanya tenang gitu. Orang tua juga nggak terbebani. Orang tua malah bangga punya anak yang pantang menyerah gitu kan, yang mau usaha. Seperti itu. Terima kasih ya atas waktunya, karena setelah saya bercerita sama Ibu, karena kan di sini saya kan jarang juga bersosialisasi. Terus kalau saya mau cerita sama teman saya, kayak mereka itu kayak sibuk, pasti nggak mendengarkan semua cerita saya, kalau kesah saya. Tapi dengan saya berkunjung ke sini, ke tempat Ibu, saya kayak merasa lega, tenang gitu, dan saya sudah mendapatkan solusinya. Kamu nggak perlu takut, ya. Kamu boleh, mulai sekarang kamu harus membuka diri kamu, siapapun itu. Tapi jangan ceritakan hal yang nggak mau kamu ceritakan. Kamu harus bersosialisasi, karena kan kamu baru tamat kuliah. Dan anak-anak yang baru tamat kuliah itu pasti membutuhkan sosialisasi kepada orang-orang sekitarnya, biar dia tidak merasa sendiri. Gitu. Jangan kucilkan diri kamu sendiri. Saya yakin kamu pasti bisa, dan semoga usaha kamu lancar. Saya doakan semuanya baik-baik aja, nggak ada masalah. Kalau kamu mau datang ke saya untuk minta tolong promosikan kue-kue kamu, dengan senang hati saya akan promosikan ke teman-teman saya. Jangan merasa takut, jangan merasa ragu. Kita mulai ini. Kita mulai hal baru. Kita lupakan semua yang sudah terjadi gitu kan, biar kamu bisa menjadi kebanggaan orang tua kamu juga. Oke, Tina? Oke Bu, terima kasih banyak ya Ibu.